Sesaga lagi kita anengkan Rundingan Sake Sambut Bebuke. Rundingan ini dipersembahkan oleh PT Delta Laham Mandiri, Perumahan Gria Kemala Persada, dan Gria Tanjung Kemala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adeng kakang kance, halakula halakulu, nagikian di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jema kita. Etekom jaringan media etnik Indonesia. Jumpa lagi kita di Rundingan Sake Sambut Bebuke bersama PT Delta Laham Mandiri Wan Pula Ustadz Saiful Asrori. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mana pengabaran Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak Jana. Alhamdulillah, tegah gini nggak Ibung Jana Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz, apa nih pembahasan kita di sini? Insyaallah pembahasan kita sore ini mengenai bab tohara atau bersuci. Cuman sebelum kita meneruskan materi, Ibung Janah ya, kita beri kesempatan ngulang sedikit materi kemarin masalah mengenai bulan Ramadan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftal jannati as-shalah wa miftal salat tuhur. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Hadirin hadirat pendengar setia Batu Raja Radio yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan hari yang ketiga. Jadi mudah-mudahan pahala kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mengenai kesempatan yang berbahagia ini, sore ini insyaallah pembahasan kita mengenai taharah atau bersuci. Tetapi hadirin hadirat rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sampaikan mengenai bab bulan puasa Ramadan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita tekankan lagi kemarin. Jadi masalah niat. Yang pertama, niat puasa kemarin al-iqa'u al-lail. Jadi niat puasa itu wajib dilakukan pada malam hari, Ibung Jana ya. Jadi kita niat mulai masuk maghrib, boleh habis berbuka jadi, atau ketika selesai salat tarawih, bahkan boleh juga waktu makan sahur. Yang intinya yaitu dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Jadi setiap malam wajib niat, tetapi ada pendapat dari Imam Malik membolehkan kita yaitu niat puasa selama syahrin, selama 1 bulan penuh. Kemudian perkara yang membatalkan puasa kemarin sudah kita sampaikan, ma wasalal ila jawab, sesuatu yang keluar dari, yang tersentuh atau masuk ke lubang. Jadi jangan sampai selama bulan Ramadan ini memasukkan sesuatu ke lubang dengan sengaja, bi amdin. Fa'in nasiyah atau bi ghairi amdin. Tapi kalau kita misalnya Ibung Jana lupa atau tidak sengaja ini, maka perkara ini tidak membatalkan puasa. Termasuk kemarin makan, minum. Jadi kalau kita memang tidak sengaja, di dalam hadis, di dalam fikih dijelaskan, maka puasa kita tidak batal selama memang lupa nian. Tapi kalau lupanya misalnya sengaja caca lupa, ya batal. Kemudian nading kakang anje pendengar setia Batu Raja Radio yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan bulan Ramadan ini insya Allah kita teruskan materi kita, karena ini setiap hari bergantian dengan Ustadz Abdul Karim. Maka yang pertama yang insya Allah mengenai bab tahara atau bersuci. Jadi di dalam kitab dijelaskan, dalam Baijuri atau kitab Fathul Qorib dijelaskan, al-miyahu allati yajuzu tathiru biha sab'ah. Jadi ada beberapa macam, Ibung Jana ya, air yang dibolehkan digunakan untuk bersuci. Di antaranya ada 7 dijelaskan di dalam kitab. Yang pertama yaitu ma'us sama'i, air hujan. Jadi air hujan ini termasuk air yang diperbolehkan untuk bersuci. Jadi kita kalau ada hujan untuk wudu, mandi wajib, ini diperbolehkan. Yang kedua yaitu ma'ul bahri, air laut. Jadi air laut ini termasuk air yang suci, mensucikan. Jadi walaupun air ini asin kan aslinya, ini boleh digunakan untuk bersuci dalam hukum fikihnya. Tetapi kalau kita balik misalnya dari perjalanan, ada air di ember dikasih garam, ini tidak boleh digunakan, bukan air asli namanya ya. Tapi kalau misalnya kita perjalanan ke Jakarta, ke Jawa ya, ternyata di kapal ya,
disiapkan cuman ada dalam kapal itu adanya air laut misalnya ya, tempat wudu ya atau mandi di situ digunakan, maka itu boleh untuk digunakan karena dia termasuk air suci mensucikan. Kemudian yang ketiga yang termasuk air suci mensucikan yaitu air sumur atau air ma'ul bi'ri, air sumur. Jadi air sumur ini mutlak digunakan untuk bersuci selagi tidak berubah. Tapi kalau dia berubah karena suatu zat, misalnya ada ayam yang masuk ya, atau ada tikus atau cecak berubah, maka ini bukan lagi air yang suci. Tapi pada hakikatnya air yang di sumur itu aslinya suci, boleh digunakan bersuci. Kemudian daerah kita dewek di Oku, di Batu Raja ini kan beberapa tempat sumur itu kadang ada yang berkarat kan, di khusus di Oku ini. Jadi itu walaupun misalnya bau, itu boleh karena asli itu, bukan dikasih atau tercemplung kena sesuatu hal misalnya seperti tikus dan sejenisnya. Jadi air sumur termasuk air yang mensucikan. Kemudian yang berikutnya yaitu ma'un nahri. Ma'un nahri itu air sungai. Jadi air sungai ini boleh digunakan untuk bersuci. Jadi jangan ragu kita kalau nak wudu pakai ayah ogan ini ya. Jadi kita boleh menggunakan air sungai walaupun misalnya hujan, subhanallah, warnanya kerunian. Jangan ragu karena memang aslinya seperti itu. Beda misalnya yang sudah tercemar atau memang sudah berubah karena sesuatu hal. Kalau kena hujan, insya Allah masih suci mensucikan. Begitu juga ma'u ya, ada air yang dari mata air ya, ainul. Jadi kalau seandainya mata air ini kita dapatkan memang belum dikelola seperti misalnya sejenis aqua yang masih asli, belum diproses. Jadi Ibu Jana misalnya belum dimasak. Kalau sekarang kan yang sudah di tempat ini kan lah disteril kan, itu pakai listrik. Itu bukan air mutlak lagi itu ya, yang air galon sekarang ini. Tapi kalau air yang asli diambil misalnya di mata air apa pagar alam daerah mana misalnya yang memang langsung diambil dari sumbernya kemudian ditaruh di galon, maka itu boleh untuk bersuci. Tapi kalau sudah dikemas ya seperti sekarang sudah disterilkan ya di depot-depot isi ulang air itu kan, itu sudah dimasak dengan sistem listrik itu ya, diproses. Jadi itu bukan lagi termasuk air mutlak. Jadi sebaiknya jangan wudu atau mandi wajib menggunakan air yang sudah dimasak, namanya bukan air mutlak, kecuali air tadi memang asli dari mata air. Kemudian air yang berikutnya yang suci mensucikan yaitu air es. Jadi air es yang mutlak memang turun dari langit misalnya ya, seperti dulu kita pernah mengalami ya, kalau di luar negeri dulu, maka ini boleh dipakai untuk bersuci. Jadi es atau bahkan salju. Salju juga termasuk bagian air yang boleh suci mensucikan dipakai, kecuali es yang di dalam kulkas. Nah itu deh, jadi itu bukan ya, karena itu dibuat ya. Jadi itulah intinya ya Bung Jana ya, kita yang sampaikan sekarang. Pertama masalah mengenai macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Mungkin itu, kalau ada yang nak ditanyakan kami persilakan Bung Jana. Oke nih Haring Kance. Nah itulah penjelasan Ustadz Soebul As-Salori nih Haring Kance ya, tentang toharoh atau bersuci nih Haring Kance. Ini Ustadz sedikit nih pertanyaan dari Ibu Jana nih Ustadz ya. Kita misalnya Ustadz ya, air hujan tuh termasuk dalam air yang suci mensucikan ya, kan Ustadz termasuk ya? Air mutlak deh, air suci mensucikan. Kadang-kadang kita tuh hujan tuh Ustadz ya, dia tuh nadah nih Ustadz. Kita nadah pakai ember nih Ustadz ya. Dia tuh tuhunnya dari pucuk genteng tuh Ustadz. Kita udah tahu kan di pucuk genteng tuh entah ada nih Ustadz ya, ada kotoran burung atau apa itu, kira-kira mana nih Ustadz? Jadi kalau misalnya hujannya agak lama, otomatis itulah hanyut pula kan. Nah, kecuali memang mungkin baru hujan nian, baru pertama nian, baru semenit mungkin kan. Kalau lah setengah jam hujan hanyut pula itu ya. Jadi Bung Jana insyaallah tetap suci mensucikan. Kecuali misalnya di ember kita yang bermasalah. Di ember kita itu ada misalnya kotoran sejenis, misalnya kotoran cecak atau kotoran tikus dan sejenisnya, ada yang najis dari ember, maka walaupun kena air hujan satu ember nanti jadi najis dia ya. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua nih Ustadz. Iya silakan Bung Jana ya. Jadi misalnya nih Ustadz ya, kita kan ada ayah sumur nih Ustadz ya, Bung Jana sering nih mandi di ayah sumur juga nih Ustadz ya. Jadi di ayah sumur tuh misalnya nih Ustadz, kita nih sedang bersabun nih ya, atau kita sedang mandi pakai gayung nih dari ayah sumur. Nah ayah dari kita mandi tadi Tuhan
nyampak ke sumur. Ke sumur tadi itu Ya. kira-kira mana itu Ustaz? Jadi dalam pembahasan nanti yang berikutnya ya sekalian nih Bung Jana ya. Jadi air itu macam-macam air yang boleh digunakan bersuci ada memang 7. Tapi pembagian air itu ada 4. Yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang pertama itu suci mensucikan tanpa makruh. Jadi selama air 7 tadi tidak bercampur dengan hal sesuatu, tidak berubah. Yang pertama 3, bau, warna, rasa, maka itu suci mensucikan. Jadi seandainya tadi memang Ibu Jana tadi ada bekas mandi, ada sabun tadi ya, jatuh ke dalam sumur dan tidak berubah baunya sumur tadi, maka tidak pengaruh, maka namanya masih air mutlak, kecuali lah seember itulah berubah ya. Ya. Oke, itulah Ustaz ya. Nah, Haden Kance Kombil Nguhang, itulah penjelasan Ustaz Saiful Asrori ini tentang toharoh tadi. Haden Kance Kombil Nguhang, mungkin ada nih nak bertanya langsung kian di 0735 322 622 atau di nomor WA kita di 0812 71195755. Kamu bilang Nguhang juga baca nih berkomentar di akun Facebook Bateraja Radio Jilid 2 karena Ibu Janah juga postingkan di sana. Ada yang kakang kanca, hal kemana-mana tetap di Sake Sambut Bebuka bersama PT Delta Laha Mandiri Wan Ustadz Saiful Asrori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, tiada kebahagiaan tanpa rasa syukur, dan tiada rasa syukur tanpa sabar. Tanpa sabar, tanpa ketenangan. Marhaban ya Ramadan. Saya Insinyur Haji Marjido Bahri, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Komering Ulu. Saya Duduk Hansal, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Oku. Saya Yoni Risdianto SH, Wakil Ketua DPRD Oku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sake sambut bebuka. Ya, masih di Sake nih Haring Kance sambut bebuka bersama PT Delta Laha Mandiri Wan Ustadz Saiful Asrori ini Haring Kance. Nah, Kombil Nguhang mungkin ada nih nak bertanya-tanya seputar bersuci tadi, pacak langsung di 0735 322 622 atau di nomor WA kita di 0812 71195755. Halo, meliwatkan kesempatan emas nih Haring Kance karena Ustadz Saiful Asrori ini cukup pintar nah masalah fikih nih Ustadz ya. Nih Ustadz, Ya. ada lagi nih pembahasan kita selanjutnya Ustadz. Ya, jadi hadirin hadirat rahimahullah. Jadi tadi lah dijelaskan al-miyahu allati yajuzu tathiru bihas sab'ah. Jadi macam-macam air tadi kan ada 7 yang boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian aksamu macam-macam pembagiannya dibagi menjadi 4 ini Bung Jan ya. Jadi yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang pertama suci mensucikan tanpa makruh. Jadi 7 air tadi seluruhnya suci mensucikan tanpa makruh kalau belum bercampur. Yang kedua yaitu tahirun mutahhirun makruhin. Suci mensucikan tapi makruh kalau kita pakai Bung Jana ya. Contohnya itu air musammas yang pernah kita dengar, mungkin pernah ta'aning kan. Jadi yang dimaksud air musammas itu air yang terkena sinar matahari dalam kondisi masih panas, kita gunakan untuk bersuci, wudu, mandi wajib, maka itu hukumnya suci tapi makruh dipakai. Bahkan di dalam kitab dijelaskan itu ada efeknya nanti menyebabkan sedikit penyakit kulit nanti kalau keseringan memakai air musammas atau air yang terkena sinar matahari. Jadi kalau zaman dulu kan galak penampungan air itu kan dari derum sejenisnya ya. Jadi ketika kita pakai misalnya sholat asar bahkan sholat maghrib, itu terkadang air itu masih posisinya panas. Jadi kalau kita pakai air itu termasuk air yang suci mensucikan tapi makruh.
Tapi kalau pacak jangan sampai pakai air itu kalau masih ada air yang lain. Tetapi kalau air-air sekarang ini misalnya yang digunakan seperti air yang dari Tetmon ya. Jadi kalau air Tetmon ini itu insya Allah tidak termasuk air yang makruh. Karena dia ini air yang di Tetmon ini biasanya yang panas itu cuma sebentar, yang di pipahnya itu kalau dihidupkan misalnya sekitar beberapa detik, maka air itu langsung netral lagi dingin. Tapi kalau air misalnya ada bak ini bisa panas, yang bak tidak ditutup di pucuk rumah ya, yang di dak misalnya, atau seperti tadi di room tadi. Jadi kalau kondisinya masih posisi panas, kita pakai untuk bersuci, untuk wudu, untuk mandi wajib, maka itu hukumnya makruh. Tapi wudunya, mandi wajibnya termasuk sah. Kemudian yang ketiga yaitu tahirun ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan Ibung Jana. Jadi yang dimaksud suci tidak mensucikan itu ma'ul mustakmal. Jadi air mustakmal. Air mustakmal itu air tadinya air mutlak, boleh digunakan untuk bersuci, boleh untuk wudu, mandi wajib. Tetapi karena ini airnya terkena percikan dari wudu atau terkena percikan dari mandi wajib, maka di hukum fikih dijelaskan air mustakmal. Kecuali air itu lebih dari qolatain, 2 kolah. Jadi 2 kolah itu berkisaran ijma ulama itu 200 liter, hampir 1 drum lah untuk sekarang ini. Jadi kalau seandainya kita wudu ini Bung Jana ya, ternyata ada air di bak kita itu cuma dikit, ada misalnya 100 liter di bak ini, dikit nih. Kemudian karena hati-hati kita mandi wajib, merciklah air yang kita mandi tadi ke bak tadi, maka air itu namanya air mustakmal. Air itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi air itu bisa digunakan untuk nyuci pakaian, untuk beras, untuk masak dan yang lain, tapi tidak bisa untuk wudu dan mandi wajib. Jadi kalau kita sampaikan sebaiknya seperti itu. Kalau kita yang ngisi majlis taklim misalnya sampaikan, jadi sebaiknya memang untuk darurat sekarang ini kehati-hatian. Lebih baik kita tuh menggunakan Tetmon, kan lebih suci. Kalau bak di rumah ini khawatir kita, takutnya nanti airnya dikit, ya. Atau airnya banyak mungkin, tapi nanti anaknya seperti tadi, anaknya masuk bak misalnya, atau najis bisa masuk ke dalam itu, nanti air itu bisa menjadi mustakmal. Kalaupun misalnya hadirin hadirat pendengar setia Batu Raja Radio, misalnya kita kondisi kita darurat belum mampu misalnya, maka kita kondisikan misalnya kita di dusun ya, tidak memungkinkan untuk membeli Tetmon mungkin. Jadi usahakan nanti pas wudu atau mandi wajib, air itu posisi ditinggikan. Jadi pas kita mandi jangan sampai air itu mercik ke dalam ember itu misalnya, atau bak yang tempatnya terbatas. Karena kalau seperti itu bisa menjadikan air mustakmal. Jadi suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang keempat yaitu air mutanajis atau air najis. Ini lebih rentan lagi hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan miftahul jannati as-shalah wa miftahus shalah at-tuhur. Jadi kunci surga itu adalah salat, sedangkan kunci salat itu at-tahur, bersuci. Sekarang ini banyak orang salat, subhanallah, salat 5 waktu, salat tahajud, salat duha dan sebagainya. Tetapi karena dia ini tidak menguasai masalah fikih taharah, sehingga dia ini air yang dipakainya ini air mutanajis. Kenapa kita jelaskan air mutanajis? Karena seperti ini Bung Jana, kadang di rumah kita masing-masing, bukan di rumah, bahkan di masjid, itu ada menyiapkan bak kecil di samping kloset itu. Benar. Jadi kadang bak kecil di samping kloset itu kan, waktu buang air kecil, buang air besar, itu mercik ke bak itu. Maka status air yang di samping ini karena kurang dari 2 kola atau kurang dari 200 liter, sehingga menjadikan air yang di sini tadi mutanajis atau najis. Aduh. Jadi kalau kita pakai misalnya tadi untuk bersuci, untuk cebok misalnya air yang di samping kloset yang biasa di masjid atau di rumah yang kecil tadi, maka itu menjadikan wudu kita belum sah, kemudian sholat kita juga belum sah. Ngapa? Karena kita bersuci dengan menggunakan air mutanajis atau air yang bercampur najis. Jadi himbauan kita hadirin hadirat rahimakumullah, di sini ke depan kalau bisa jangan sampai air itu mercik ke
buang dari kloset tadi, jangan mercik ke bak yang di samping tadi. Jadi kalau bisa mungkin lebih amannya untuk sekarang nih buat air yang ngalir lah. Kalau tidak bak agak besar. Sehingga ngapa hadirin hadirat rahimahullah, sehingga kalau ada saat ini tidak memungkinkan untuk mercik. Yang paling aman lagi, kalau lebih bagus lagi, nanti terakhir baru kita bilas dengan air yang mengalir. Misalnya sejenis air pam atau air yang mengalir lah ya. Nanti kita siram itu untuk mensucikan. Karena banyak jelaskan di hadis Rasulullah SAW pernah terjadi wong-wong itu disiksa di kubur, padahal di ahli sholat, ahli ibadah, ternyata tidak hati-hati dalam istinja atau bersuci. Mungkin itulah penjelasan sekilas Ibu Jana. Mungkin kita persilakan kalau ada saudara-saudara kita mendengar setia Batu Raja Radio yang ingin berkonsultasi atau bertanya, kami persilakan. Nih Hadeng Kanca, itulah penjelasan nih dari Ustadz Asrori nih Hadeng Kanca. Kamu bilang Wuhang, mungkin ada nih yang nak bertanya seputar air yang suci tidak mensucikan, seputar bersuci nih Hadeng Kanca. Baca langsung juga di 0735 322 622 atau di nomor WA kita di 0812 7119 5755. Kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sah dari Batu Raja Bertanya Pak Ustaz. Mang Yansa? Boleh nggak Pak Ustaz sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahiyatul masjid kita gabung dengan tahiyatul wudu. Sholat sunnah apa kita gabung ke duha yang lain, sholat sunnah yang lain, boleh nggak itu Pak Ustaz? Ya. Oke. Itu aja Pak Ustaz ya. Siap Bang Yansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih Hadeng Kanca. Ini Ustadz nak jawab sekarang atau di sesi selanjutnya nih Ustadz? Ya boleh langsung kita jawab Ibu Jana ya. Oke, siap Ustadz. Jadi hadirin hadirat pendengar setia Batu Raja Radio yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam kitab Asbah wa Nadzair. Di dalam kitab Asbah wa Nadzair boleh menggabungkan antara salat sunnah dengan sunnah yang lain. Seperti ini, kita misalnya datang ke masjid karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita pengen tahiyatul masjid sekalian salat qobliyah. Karena kalau kita nak mengerjakan tahiyatul masjid nanti tidak dapat qobliyah, langsung iqamah. Atau kita datang ke masjid misalnya waktu bertepatan dengan duha, maka di dalam kitab Asbah wa Nadzair dijelaskan boleh kita menggabungkan antara satu salat dengan salat yang lainnya. Jadi Bung Jana seandainya seperti itu tetap dapat dua pahalanya, ujratani. Walaupun dikerjakan cuma sekali, nanti pahalanya insyaallah dapat dua. Tetapi kalau wajib dengan sunnah tidak bisa digabungkan. Bukan hanya sholat, bahkan puasa sunnah juga boleh digabungkan. Misalnya bertepatan nanti bulan Syawal dan itu hari Senin ya, hari Kamis, maka tetap boleh diniatkan kita dua, sekalian puasa Syawal, sekalian puasa sunnah hari Kamis atau Yaumul Bid, puasa 13, 14, 15 Hijriah. Jadi di dalam kitab dijelaskan seandainya kita menggabungkan sunnah dengan sunnah maka pahalanya tetap menjadi dua ya. Jadi yang tidak boleh itu wajib digabungkan dengan sunnah ya, seperti itu Ibu Jana penjelasannya. Oke nih Hadeng Kanca, itulah penjelasan dari Ustadz Saiful Asrori Mang Yansa. Semoga jelas nih Mang Yansa ya. Nih Hadeng Kanca, kamu bilang Wuhang ada yang nak bertanya, hal kemana-mana tapi tetap bisa ke Sambut Berbuka bersama Ustadz Saiful Asrori WN PT Delta Laham Mandiri. Sake sambut berbuka. Masih di Sake Sambut Berbuka bersama PT Delta Laham Mandiri nih Hadeng Kanca. Pak Ustadz, ada nih yang nanya di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2 nih Ustadz. Ya silakan Bung Jana. Nih ada Ibu Karin Agisti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bersikat gigi itu sunnah sebelum wudhu. Nah dalam bulan puasa ini apakah boleh sikat gigi wan kumur-kumur waktu berwudhu saat siang hari? Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Jadi hadirin hadirat pendengar setia Batu Raja Radio yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hukum fikih dijelaskan memang seperti itu. Jadi memang kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kita nak salat ya, itu dianjurkan Rasulullah sallallahu gosok gigi atau kalau dalam kitab itu istilah bersiwak. Tetapi untuk khusus bulan Ramadan itu ada batas. Indah Syafi'i, menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, kesunahan gosok gigi atau sikat gigi tadi ya, kita dianjurkan cuman batasnya sampai menjelang zuhur. Adapun setelah zuhur itu hukumnya makruh. Tetapi
hati-hati, jangan sampai misalnya zatiyah atau sisa-sisa yang kita gosok gigi tadi sampai tertelan. Seperti kemarin yang kita sampaikan perkara yang membatalkan puasa, Ibu Jana ya. Ustaz. Jadi kalau kita misalnya puasa kemarin, batas di mulutnya khulkum, leher ya. Jadi kalau masih di mulut itu memang tidak batal. Seperti tadi kita pakai pasta gigi misalnya, kita pakai odol, itu memang tidak membatalkan hukum fikih. Tapi kalau bisa sebaiknya ditinggalkan ketika siang hari di bulan Ramadan. Karena fikih ini jalur fatwa. Jalur fatwa itu jalur yang paling rendah. Kalau kita tidak mengamalkan fikih, ya tidak bisa lagi. Kalau jalur takwanya sebaiknya lebih hati-hati. Contoh Ibu Jana ya, jalur fatwa itu di dalam sholat laki-laki itu kan kewajiban dalam menutup aurat, satrul aurat, yaitu baina suruh warukbah, menutup aurat itu dari pusar sampai lutut. Itu hukum fikih. Jadi wajib kita nutup ketika sholat itu laki-laki dari pusar sampai lutut. Benar. Tapi hukum takwahnya ya jangan seperti itulah, ngadap Allah kok seperti itu, cuma nutup dari pusar sampai lutut pakai sarung kan. Kita ngadap misalnya kita menghadap pejabat misalnya, menghadap orang-orang yang atasan saja kadang rapi pakai minyak wangi, mana menghadap Allah yang menciptakan seperti itu kan. Begitu juga bulan Ramadan ini. Memang kesunahan Rasulullah SAW batasnya tadi menjelang zuhur di dalam kitab-kitab fikih ya. Tetapi usahakan kalau pacak tadi, kalau bisa kita sebelum masuk waktu subuh, jadi habis sahur itu gosok gigi lah. Kemudian dijelaskan di dalam hadis kan, utia umati khomseh hisolin. Jadi Allah SWT berikan umat Rasulullah ini 5 keutamaan bulan Ramadan katanya. Yang diantaranya tadi seperti tadi, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi ya. Jadi sunnah Rasulullah SAW memang boleh kita gosok gigi, tapi di batas waktu sebelum menjelang zuhur. Jadi seperti itu Bung Jana ya. Habis zuhur hukumnya makruh. Sama seperti kemarin mandi. Jadi kalau kita mandi mutlak, mandi biasa. Tapi kalau niatnya untuk menghilangkan haus, biar dingin, biar sejuk, malah hukumnya makruh ya, seperti itu Ibu Jana ya. Oke. Itulah penjelasannya dari Ustadz Saiful Asror ini, Bung Karin. Mungkin insya Allah nih penjelasannya nih semoga kian jelas nih Ibu Karin ya. Ada juga nih Pak Ustadz pertanyaan dari Mang Alex Limbun. Ya, silakan Bung. Saka sambat berbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jana, Ustadz aku nak bertanya dikit nggak Pak Ustadz tuh. Ya, silakan. Gimana caranya mensucikan uang nih Ustadz? Mensucikan uang kalau memang itu uang halal. Uang halal ini yang dibahas ya. Uang halal bukan uang yang haram. Jadi kalau mensucikan uang itu kan asli uang itu suci kalau aslinya kan. Kecuali memang uang yang haram kan tidak bisa disucikan. Kalau uang halal itu cara mensucikannya bayar zakat. Tapi kalau ini yang ditanya nih hukum fikih nih misalnya ya, mensucikan uang itu misalnya terkena najis. Nah misalnya karena belum jelas ini pertanyaannya kan. Cuman mensucikan uang kan. Jadi misalnya uang ini jatuh di kloset misalnya kan. Nah sudah, kalau mensucikannya kan dia ini terkena najis muhaffafah mutawasito. Jadi cukup disiram, dikeringkan. Makanya hati-hati kalau ada misalnya duit kita nyampak, ini hati-hati pas hujan jatuh misalnya, ternyata sudah kering kita taruh di kantong kita, khawatirnya ternyata ada najis, kemudian kita bawa sholat, khawatirnya nanti malah tidak sah sholat kita. Karena apa? Status uang yang dibawa tadi, uangnya posisi dalam keadaan najis. Itu kalau yang dimaksud uang misalnya uang yang kena najis. Atau kalau mensucikan uang yang haram lain itu pembahasannya ya nanti ya. Ya seperti itu Ibu Jana. Itulah penjelasannya dari Ustadz nih Bang Alex. Mungkin ada yang kangen ada pula nih yang nak bertanya, Pacak langsung bawa komentar di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2. Atau ada yang kakang kanca juga Pacak nih bergabung di 0735322622. Kita angkat. Halo. Sake. Sambut buku. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Mama Syih. Bertanya nih Pak Ustadz dari Bang John. Oke, Mang John. Silakan Mang John. Mau aku biasa berbuka di masjid, maghrib berjamaah. Kalau berbuka tu dia dengan ambil banyak uduk Pak Ustaz. Tapi sehingga makan tu kemudian dia dengan ambil uduk lagi. Apa masih sah solatnya Pak Ustaz? Ya tidak itu lakukan seperti sebelum-sebelumnya, tahun-tahun lalu baik dilakukan. Sekian banget ya. Oke, siap Bang John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih Pak Ustadz. Mungkin bisa dijawab nih Pak Ustadz. Ya, jadi di dalam perkara membatalkan wudhu itu ya, di antaranya itu memang sesuatu
keluar al-kharija minal sabilain, jadi keluar dari sesuatu. Tapi ini kalau makan minum inda syawafi, hukum fikihnya memang tidak batal. Tetapi disunahkan Rasulullah SAW kalau kita selesai makan minum, itu kalau kita wudu lah, sebelumnya lah wudu, kemudian kita ingin melaksanakan sholat, disunahkan Rasulullah SAW itu kumur-kumur minimal. Tapi kalau tidak sempat memungkinkan, sudah minum banyak-banyak, minum banyak putih itulah kan. Apalagi kondisi kita sekarang berbuka ya, yang jamaah di masjid misalnya. Kalau kita sudah wudu sebelumnya kemudian kita berbuka kan, dikhawatirkan seperti ini, kalau tidak kumur-kumur dikhawatirkan ada asar. Asar itu bekas makanan tadi yang masih nempel, nyangkut. Jadi ternyata begitu kita sholat Allahu Akbar misalnya, ternyata begitu di pertengahan rakaat kedua atau ketiga, lepas itu yang nyangkut ini tadi kan, itu kalau ditelan batal itu sholatnya. Tapi kalau dibuang, hati-hati di masjid. Jadi harus hati-hati, makanya disunahkan Rasulullah kumur-kumur. Tapi wudhu kita tidak batal. Jadi, ya, seandainya seperti itu nih yang terjadi, nanti kita lagi sholat ternyata ada sesuatu yang ini di mulut kita, nanti intinya jangan ditelan. Jadi kita buang mungkin, atau kita taruh dulu di kantong kita. Cuman jangan pula selesai salam dimakan lagi Bung Jana ya. Buang gitu ya. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam hukum fikih inda syawafi dijelaskan, jadi tidak termasuk perkara yang membatalkan wudu, makan dan minum ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, seperti itu Bung Jana ya. Oke, itulah penjelasannya Mang John. Nih, ada yang kanca Kambil Nguhang, mungkin ada lagi nih yang nak bertanya, langsung kian di 0735322622 atau di nomor WA kita di 081271195755. Ada yang kakang kanca juga pacak nih berkomentar di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2, karena di sana Ibung Janah juga postingkan nih, ada yang kanca. Mungkin Pak Ustadz ada lagi nih yang nak dibahas nih. Ya, jadi Ibung Janah yang perlu kita tekankan tadi, hadirin hadirat rahimakumullah, sesuai hadis Rasulullah tadi, miftal jannati as-shalah wa miftal sholatur. Jadi kunci sholat tadi adalah bersuci, kunci surga adalah sholat, kemudian kunci sholat adalah bersuci. Jadi harapan kita memang sangat berhati-hati dalam masalah istinja, dalam masalah berwudu ini ya, ataupun bersuci, karena jangan sampai kita melaksanakan ibadah tapi dalam keadaan kita ini masih belum suci, masih dalam keadaan hadas ya. Maka seperti tadi dicontohkan, seolah-olah ini sepele. Selama ini kendalanya praktik di lapangan, kita survei di lapangan itu banyak nih ya, rumah-rumah, masjid-masjid, bahkan masjid Ibung Jana. Ustaz, benar-benar. Karena sebagian masjid kadang membuat bak kecil di samping kloset tadi, ya. Jadi kalau seandainya pembahasan bab toharo ini ya, seandainya kita merci di sana buang air kecil, buang air besar ke bak yang kecil di samping kloset, itu sudah status mutanajis. Jadi kalau kita pakai untuk bersuci, nanti kita siram pakai itu ya, kita cebok dengan itu, maka statusnya belum suci kecuali dibilas dengan air yang mengalir. Maka perlu hati-hati itu Ibung Jana ya. Bahkan kita ini subhanallah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, suci kan. Kenapa di fikih itu dianjurkan bab pertama itu toharo, bab bersuci? Karena itulah kunci dari ibadah itu, pertama harus suci. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, bahkan kita dianjurkan kalau nyuci ini Bung ya, nyuci pakaian, nyuci misalnya ikan, itu sangat dianjurkan itu dengan menggunakan air yang mengalir. Jadi terkadang kita ini subhanallah ya, menyuci ikan, kadang cuman di baskom atau di ember, cuman diubuk-ubuk saja di dalam ember itulah ya. Jadi statusnya masih ada darah-darah yang najis di situ. Benar. Seharusnya kita itu kalau menyuci pakaian atau nyuci ikan harus dengan air yang mengalir sampai bersih, suci. Terkadang kita begitu juga dengan sayuran itu sebaiknya kan tidak tahu kita mungkin pernah terkena perkara yang najis. Jadi ketika kita mensucikan, usahakan kita itu alirkan. Begitu juga menyuci pakaian Ibung Jana ya. Jadi kalau kita nyuci pakaian, dulu kan cuman diucek-ucek saja, langsung disiram kadang ya. Dari ember satu ke ember yang sikoknya lagi, cuman dibuang busanya, diperas di situlah. Maka itu dikhawatirkan kalau pakaian tadi misalnya ada yang najis, maka nanti baliknya tetap najis. Atau mesin cuci yang zaman sekarang kita pakai misalnya ya, maka untuk mensucikan itu silahkan nanti kita giling, kita bersihkan galau, selesai itu nanti ingat cara pensucian seperti ini Bung Jana ya. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, pertama setelah kita bilas air itu
pengering itu harus steril dalam keadaan suci. Jadi kita kasih selang, kita siram kalau selesai tempat pengering dibuang ya, dibersihkan dalam keadaan suci, dipastikan suci ini pengering nih ya, dalam keadaan suci sudah kita siram kalau ini termasuk tutup-tutupnya. Kemudian ini pakaian kita siram satu-satu nih, kita siram air ngalir atau pakai gayung. Jadi begitulah hilang busa baru kita masukkan ke pengering. Sekarang ini terkadang orang cuman dibuang busanya di dalam mesin cuci itu. Begitu busanya lah dibuang, ditutup lagi itu kan. Selesai ditutup baru diganti dengan air lagi. Maka itu belum menghilangkan najis seandainya pakaian tadi ada najisnya. Kecuali pakaian tadi memang tidak ada najis, pakaian-pakaian yang suci cuman kotor ya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, ini perlu memperhatikan seperti ini. Kalau kita misalnya manual seperti tadi ya, misalnya belum pakai mesin cuci, misalnya kita masih nyuci biasa ya, maka usahakan nanti begitu selesai kita nguceknya itu, nanti terakhir itu kita bilas dengan air pakai gayung. Jadi usahakan sampai hilang busanya, kita merasnya itu, baru itu pakaian menjadi suci. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, himbauan untuk pengusaha-pengusaha laundry juga, tolong diperhatikan saudara-saudara kita yang menitipkan, terutama untuk pakaian-pakaian untuk sholat, apalagi misalnya ambal-ambal masjid ya, jangan sampai dia dalam keadaan tidak suci. Nanti kan kasihan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah di masjid. Seperti itu Bung Jana, insyaallah. Jadi tuh nih hadeng kance, ini Ustadz banyak nih jemaah yang nyuci baju nih Ustadz ya, yang diumumkan tadi cuman 11 nih Ustadz. Cuman 11 pakai, misalnya dia tuh ayahnya tuh dibasokannya tuh cuman 11 kan nih Ustadz. Apa itu Ustadz? Jadi standarnya itu sampai busanya hilang Bung Jana. Pokoknya jadi kalau busanya lah hilang itu menunjukkan sudah suci. Kalau masih ada busanya itu belum, berarti itu masih ada asar, ada bekasnya itu. Kecuali kita yakin pakaian kita ini pakaian suci, misalnya pakaian kita hari-hari ini suci. Kecuali memang kita ini ada pakai pakaian yang dalam keadaan tidak suci. Maaf istilahnya. Kalau pakaian-pakaian seperti pakaian dalam itu sebaiknya dipisahkan kalau kita khawatir. Atau memang teliti tadi orang rumah, istri bahkan kita nyuci. Jangan sampai misalnya nanti begitu bercampur tidak dibilas dengan air yang mengalir. Baru dibuang busahnya, sudah itu langsung dikeringkan. Maka ini akan menjadikan pakaian kita khawatirnya karena bercampur dengan yang najis, nanti pakaian kita yang lain malah najis. Maka kalau bisa, hadirin hadirat rahimakumullah pendengar setia, yang insya Allah kalau kita nyuci itu terutama pakaian-pakaian sholat nih, pakaian mukena, pakaian koko, sarung, sejadah, itu sangat hati-hati. Karena ngapa? Jangan sampai ternyata pakaian yang kita pakai ini masih dalam keadaan najis. Karena bersih belum tentu suci Bung Jana ya. Benar Ustaz. Kotor belum tentu najis ya. Tapi yang kita harapkan ya bersih dan suci. Tapi belum tentu ya. Jadi pakaian kita ini kan pakaian harian, kadang cuma kotor, tidak najis gitu ya. Tapi ada pakaian bersih, wangi, mengkilat ya. Tapi belum tentu najis karena cara pengelolaannya ternyata dia belum sesuai dengan hukum fikih. Ya seperti itu Bung Jana ya. Oke, itu hading kance penjelasan Pak Ustadz Saiful Asrori nih tentang bersuci tadi nih hading kance. Hal kemana-mana nih, tetap di Sake Sambat Berbuka bersama PT Delta Laham Mandiri. Sake Sambut Berbuka. Masih di Sake nih Sambat Berbuka nih hading kance bersama PT Delta Laham Mandiri nih. Nah Ustadz, kesimpulan kita di Sake ini apa nih Ustadz? Jadi hadirin hadirat jamaah pendengar setia Betul Radio yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka penting tadi pesan kita disampaikan kehati-hatian dalam bab tohara atau bersuci, karena kuncinya ibadah itu di dalam bersuci. Jadi kalau kita ibadahnya memang tidak suci, maka belum bisa diterima oleh Allah ya. Jadi intinya tadi jaga-jaga kalau setiap berwudu atau mandi, gunakanlah air yang suci mensucikan. Terutama hal-hal yang seperti itu sepertinya kita anggap sepele tadi Ibu Jana ya. Tapi ternyata itu adalah inti dari ibadah. Dari baik nyuci, daya wudu, mandi wajib, jangan sampai asak galak itu nah ya. Jadi karena kalau kita asak galak nanti khawatirnya merembet nanti. Jadi ibadah-ibadah yang lain belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kuncinya dari ibadah yaitu bersuci. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, dari sini kalau pacak kita usahakan gunakanlah air yang selalu bersuci, kemudian pakaian-pakaian yang bersuci, bahkan kalau bisa kita selalu mengikuti pengajian-pengajian ya yang tentang hukum-hukum fikih terutama bab bersuci, karena inilah kunci dari ibadah, yaitu miftahul jannati as-shalah wa miftahus shalah at-tuhur. Kunci ibadah yaitu pertama kunci surga adalah bersuci, adalah
salat, sedangkan kunci salat adalah bersuci. Mungkin itu Ibung Janah inti dari pembahasan kita ini. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nih hadirin kance, karena kita lagi di penghujung rundingan, Ibung Janah minta maaf sebanyak-banyaknya. Upulan nih Ustadz Saiful Asrori juga nih hadirin kance. Terima kasih banyak juga untuk partisipasi adeng kance, wan minat aning adeng kakang kance sekalian nih. Adeng kakang kance, halakulu nagekian di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jemaah Kita, Etnikam Jaringan Media Etnik Indonesia. Kue santan draginya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sambut bebuka